Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ratna dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan daerah. Kompetensi dasar dalam pelajaran ini adalah menganalisis pencatatan transaksi pembiayaan daerah dan melakukan pencatatan transaksi pembiayaan daerah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pencatatan penerimaan pembiayaan daerah dalam 4 jenis transaksi dengan tepat. Menganalisis pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 jenis transaksi dengan tepat. Melakukan pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan daerah dalam 4 jenis transaksi dengan tepat. Dan melakukan pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 jenis transaksi dengan tepat. Mari kita lihat peta konsep materi akuntansi pembiayaan daerah. Yang pertama, definisi dan klasifikasi pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Materi yang kedua, pencatatan transaksi pembiayaan. Dibagi juga menjadi 2, yaitu pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan dan pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan. Memasuki materi yang pertama, yaitu definisi dan klasifikasi. Apa itu definisi dari pembiayaan? Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan ini biasanya terjadi pada tingkat PPKD. Adapun klasifikasi transaksi pembiayaan meliputi pembiayaan, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Mari kita lihat apa pengertian dari masing-masing klasifikasi tersebut. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permainan lainnya, dan pencairan dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang berasal dari pemberian pinjaman-pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode 1 tahun anggaran tertentu, dan pembuatan dana cadangan. Kemudian, materi yang berikutnya adalah pencatatan transaksi pembiayaan daerah. Pada dasarnya, transaksi pembiayaan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Adapun jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban daerah dapat kita lihat sebagai berikut. Mari kita lihat, ada 4 jenis transaksi pembiayaan. Yang pertama, saat penerimaan pembiayaan. Kita membuat jurnal LO dan jurnal LRA. Jurnal LO terdiri dari debit kas di kas daerah dan kredit kewajiban jangka pandang. Jurnal LRA terdiri dari perubahan SAL di debit dan penerimaan pembiayaan di kredit. Transaksi yang kedua adalah saat pembayaran bunga kewajiban. Penjurnalan di jurnal finansial terdiri dari debit beban kas dan kredit beban kas di kas daerah. Kemudian untuk jurnal LRA, debit bunga utang dan kredit perubahan SAL. Transaksi yang ketiga adalah saat pelunasan kewajiban. Jurnal LO, kewajiban jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit. Kemudian jurnal LRA, pengeluaran pembiayaan di debit dan perubahan SAL di kredit. Yang terakhir adalah saat reklasifikasi. Kita hanya membuat 1 jurnal,
yaitu debit kewajiban jangka panjang dan kredit bagian lancar kewajiban jangka panjang. Untuk lebih memahami materi tentang jurnal standar pencatatan pembiayaan di PPKD, mari kita lihat contoh kasus. Yang pertama, transaksi penerimaan pembiayaan. Jenis transaksi yang pertama adalah penerimaan pinjaman. Mari kita lihat soal berikut. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk periode waktu 5 tahun antara PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Bank Jateng pada tanggal 2 Februari 2019, PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 80 juta. Dari transaksi ini, kita bisa mencatat di Jurnal Finansial atau Jurnal LO dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran atau Jurnal LRA. Bagaimana pencatatannya? Kita ingat, Jurnal Finansial selalu berhubungan dengan kas dan Jurnal LRA atau Pelaksanaan Anggaran selalu berhubungan dengan perubahan SAL. Kemudian, pemberitahuan di sini menunjukkan bahwa telah masuk uang ke rekening kas daerah, maka masuknya uang akan menambah jumlah kas, dan bertambahnya jumlah kas akan berpengaruh pada sisi debit. Beginilah jurnal finansial atau jurnal LO yang akan kita buat. Debit kas di kas daerah sebesar 80 juta dan kredit utang dalam negeri sektor perbankan di kredit 80 juta rupiah. Berikutnya, bagaimana jurnal pelaksanaan anggarannya? Kalau di jurnal finansial, pengaruhnya ada di kas daerah, maka di jurnal pelaksanaan anggaran kita akan ubah kas daerah di sini menjadi perubahan SAL. Mari kita lihat bagaimana jurnal LRA-nya. Demikian jurnal LRA-nya, perubahan SAL di debit 80 juta rupiah, 80 juta rupiah dan juga pinjaman dalam negeri dari bank. Atau bisa juga ditulis nama banknya yaitu Bank Jateng sebesar 80 juta rupiah. Jenis transaksi penerimaan pembiayaan yang kedua yaitu penerbitan obligasi. Contoh soalnya, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Obligasi Daerah, PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 Februari 2021 menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun, mulai berlaku 1 Maret 2021 dan berakhir 28 Februari 2026. Sebesar 1.000 lembar, yang satu lembar harganya Rp50.000 dengan suku bunga 20% per tahun, dibayar setiap 6 bulan per tanggal 1 Maret dan 1 September. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi ini? Mari kita lihat. Untuk jurnal finansial atau jurnal LO, kita akan mendebit kas di kas daerah sebesar 50 juta rupiah dan utang dalam negeri berbentuk obligasi di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian bagaimana untuk membuat jurnal LRA? Kita tinggal ubah kas di kas daerah yang didebit menjadi perubahan SAL. Ya, didebit jurnal LRA perubahan SAL 50 juta rupiah dan juga untuk kreditnya penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi sebesar 50 juta rupiah. Jenis transaksi berikutnya adalah penerimaan kembali pinjaman. Contoh soalnya, tanggal 27 Februari 2021, PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah aneka usaha sebesar 100 juta. Nah, kita lihat di sini ada penerimaan kembali pinjaman, artinya kas kita akan bertambah. Kemudian,
Mari kita lihat jurnal finansialnya. Debit ada kas di kas daerah sebesar 100 juta rupiah dan kreditnya bagian lancar tagihan pada BUMD Aneka Usaha sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana jurnal LRA-nya? Kalian sudah bisa menebak bahwa kas di kas daerah kita ganti dengan perubahan SAL. Debit perubahan SAL sebesar 100 juta rupiah dan untuk kreditnya penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda sebesar 100 juta rupiah. Berikutnya, untuk transaksi penerimaan pembiayaan yang keempat adalah pencairan dana cadangan. Mari kita baca soalnya. Berdasarkan peraturan daerah tentang dana cadangan, PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2016 senilai 15 miliar atau masing-masing 3 miliar per tahun anggaran. Pada tahun kelima, dilakukan pencairan dana cadangan dengan penerbitan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Nah, di sini sudah jelas bagaimana jurnal finansial atau jurnal LO yang akan kita buat. Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke kas umum daerah. Artinya ada dana masuk atau uang masuk ke kas daerah dan juga rekening dana cadangannya berkurang. Maka jurnal finansialnya adalah sebagai berikut. Debit kas di kas daerah sebesar 15 miliar dan juga kredit dana cadangan sebesar 15 miliar. Adapun untuk jurnal finansial, kita akan menambahkan kata-kata penerimaan pembiayaan pada dana cadangan di kredit dan mengubah kas di kas daerah menjadi perubahan SAL di debit. Berikut jurnal LRA-nya. Debit perubahan SAL sebesar 15 miliar dan penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan di kredit 15 miliar. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana transaksi pengeluaran pembiayaan dicatat dalam jurnal LO dan jurnal LRA. Jenis transaksi yang pertama adalah penyertaan modal. PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 1 Maret 2021 menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD Aneka Usaha senilai 250 juta rupiah. Untuk transaksi ini kita buat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Yang pertama jurnal finansial. Karena merupakan penyertaan modal, maka debitnya kita tulis penyertaan modal pada BUMD sebesar 250 miliar. Kemudian 250 juta. Kemudian untuk kreditnya, karena kita menyertakan modal, otomatis kas di kas daerah berkurang, maka berkurangnya kas itu dicatat di sisi kredit. Kredit kas di kas daerah sebesar 250 juta rupiah. Yang berikutnya jurnal LRA. Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD atau Perusda di debit sebesar 250 juta dan juga perubahan SAL di kredit sebesar 250 juta rupiah. Jenis transaksi yang kedua untuk pengeluaran pembiayaan adalah pembayaran pokok pinjaman. PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank Jateng yang telah jatuh tempo sebesar 40 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2D LS pada 21 Agustus 2021. Jurnal finansial yang akan kita buat adalah debit utang dalam negeri sektor perbankan Bank Jateng sebesar 40 juta rupiah dan kreditnya
kas di kas daerah sebesar 40 juta rupiah. Sementara jurnal LRA-nya, debit utang dalam negeri sektor perbankan di Bank Jateng sebesar 40 juta rupiah dan perubahan SAL di kredit sebesar 40 juta rupiah. Transaksi yang terakhir untuk pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan. Berdasarkan peraturan daerah tentang dana cadangan PPKD pemerintah Kabupaten Temanggung pada 1 Desember 2021 membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan, terhitung mulai tahun anggaran 2022 senilai 15 miliar atau masing-masing 3 miliar per tahun. Jurnal LO atau finansial yang kita buat, debit dana cadangan sebesar 3 miliar dan kredit kas di kas daerah sebesar 3 miliar. Jurnal LRA-nya, debit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar 3 miliar dan kredit perubahan SAL sebesar 3 miliar. Nah, demikianlah materi tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan kalian dan pemahaman kalian terkait dengan materi ini, silahkan kalian berdiskusi bersama guru dan teman-teman untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dan mendapatkan penjelasan untuk apa-apa yang belum kalian pahami dari materi tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.